Selamat siang, perkenalkan nama saya Alex, NIM 21103222467. Sebelumnya video ini dibuat untuk memenuhi persyaratan mata kuliah Ekonomi Internasional yang diampu oleh Bapak Heri Medianto Kurniawan SPMM. Di sini saya mengambil perdagangan internasional dan alasannya. Perdagangan internasional terjadi karena semua negara tidak akan bisa memenuhi kebutuhan penduduk dalam negeri secara mandiri. Sepenuhnya selalu ada sebagian kebutuhan yang perlu disuplai dari negara lain. Kondisi geografis dan sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing negara adalah penyebabnya perdagangan internasional yang berlangsung karena perbedaan kapasitas produksi barang maupun jasa setiap negara, berbedanya sumber daya manusia, kondisi sosial budaya, harga barang atau jasa, dan lain. Sebagai turut pula memicu perdagangan internasional, dalam ilmu ekonomi pengertian perdagangan internasional adalah kegiatan transaksi jual beli barang dan jasa antar negara. Sebagai contoh, perdagangan antar negara Cina, Amerika, Jepang, dan sejumlah negara lainnya. Perdagangan itu dalam bentuk ekspor dan impor. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan selama Agustus 2021 ekspor non-migas Indonesia yang terbesar dikirim ke Cina. Sementara 3 negara pemasok barang impor non-migas ke Indonesia yang terbesar selama Januari sampai Agustus 2021 ialah Cina, Jepang, dan Korea Selatan. Perdagangan internasional sebenarnya memang telah berlangsung sejak ribuan tahun lalu, sejak manusia menemukan cara untuk menempuh perjalanan jarak jauh. Jalur sutra di Asia Tengah merupakan contoh jalur perdagangan internasional era kuno yang menghubungkan belahan dunia timur dengan barat. Meski begitu, baru ketika revolusi industri terjadi yang diikuti dengan inovasi teknologi, komunikasi, dan transportasi secara cepat, dampak luas dari perdagangan internasional dirasakan oleh hampir semua negara. Pentingnya perdagangan internasional membuat setiap negara memerlukan berbagai kebijakan untuk mengatur aktivitas jual beli dalam skala luas ini. Setiap negara punya kebijakan perdagangan internasionalnya sendiri. Kebijakan perdagangan internasional diperlukan karena transaksi jual beli antar negara tidak selalu berdampak positif bagi kepentingan dalam negeri. Dampak positif perdagangan internasional diantaranya memacu kegiatan produksi, meningkatkan pertumbuhan ekonomi, memperluas lapangan kerja, memajukan lembaga keuangan, memenuhi kebutuhan dalam negeri, dan masih banyak lainnya. Sedangkan dampak negatif perdagangan internasional seperti industri nasional sulit bersaing dan bahkan hancur karena harga barang impor lebih murah dari produk dalam negeri, menghambat pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Pertama, kebijakan perdagangan bebas. Saat kebijakan perdagangan bebas dianut suatu negara, pemerintah memberi izin pada kegiatan ekspor impor tanpa dihalangi oleh berbagai peraturan. Perdagangan besar bisa memicu persaingan penuh antar negara. Akibatnya, setiap negara akan berusaha semaksimal mungkin guna meningkat efisiensi produksi barang atau jasa agar memenangkan persaingan dalam perdagangan internasional.
Kebijakan perdagangan proteksi. Maksud dari proteksi adalah tindakan pemerintah suatu negara untuk campur tangan di dalam kegiatan ekspor impor. Sekian dari saya. Terima kasih.